Terima kasih yang masih bersama kami di Sino Malam. Pemirsa, perayaan Idul Fitri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di Kairo, Mesir, warga melepas balon untuk merayakan Lebaran. Balon-balon ini diterbangkan setelah umat muslim selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Warga berusaha menangkap balon yang dilepas setelah sholat Idul Fitri. Pelepasan balon warna-warni yang dilakukan selepas sholat Id sebagai penanda berakhirnya Ramadan. Ribuan orang memenuhi Masjid Zofiyah Sayyidi Sheikh Abdus Salam Al-Asbar yang merupakan masjid tertua di Libya demi bisa mengikuti sholat Idul Fitri yang begitu khidmat. Momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dimanfaatkan masyarakat Libya untuk mengikuti sholat Id di Masjid Zofiyah Sayyidi Sheikh Abdus Salam Al-Asbar. Masjid tertua di Libya yang sudah berdiri lebih dari 500 tahun. Ribuan orang memenuhi masjid dan pelatarannya demi bisa mengikuti sholat Idul Fitri yang begitu khidmat di sana. Saking penuhnya masjid dengan jemaah sampai tempat belajar mengajar Al-Quran yang ada pun digunakan untuk tempat sholat. Berbeda dengan Indonesia, di mana selepas sholat Idul Fitri, semua keluarga akan berkumpul di satu tempat, bermaaf-maafan, dan dilanjutkan silaturahmi ke rumah-rumah saudara lainnya. Masyarakat Libya justru lebih memilih pulang ke rumahnya masing-masing dan menikmati waktu bersama keluarganya sehari. Tidak makan ya. Umat muslim di seluruh dunia bersukacita merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah, tak terkecuali di negara Libya. Dan bagaimana semarak Idul Fitri di Libya? Sudah bersama dengan kami lewat sambungan Zoom mahasiswa Indonesia di Libya, Mas Muhammad Ikramul Hasan. Selamat malam Mas Hasan. Selamat malam untuk waktu Indonesia dan selamat sore waktu Libya. Baik, di sana jam berapa Mas Hasan? Sekarang kita ada di jam 4 sore, setengah lima sore. Oke, setengah 5 sore. Selamat berlebaran Mas Hasan, minal aidin wal faizin. Selamat lebaran juga buat saudara, kakak, adik, om, dan juga tante yang ada di Indonesia semua, dari kami mahasiswa yang ada di Libya. Minal aidin wal faizin. Baik, hari ini sholat Id di mana Mas Hasan? Alhamdulillah kami teman-teman mahasiswa yang ada di Zlitin, kami semua pergi menuju masjid di Zawiyah Syekh Sidi Abdus Salam Al-Asbar, yang mana masjid tersebut sudah sudah digunakan untuk melaksanakan sholat selama 500 tahun. Sudah ada aktivitas di situ selama 500 tahun. Jadi salah satu masjid tertua yang ada di Libya. Oke, berarti ini sangat istimewa ya, kesempatan sholat Id di sana. Dan bagaimana kemeriahan Idul Fitri di Libya, apakah berbeda dengan Indonesia? Tentunya untuk suasananya pasti berbeda. Ya. Tentunya pasti berbeda. Jikalau kita di Libya, mungkin suasana Lebaran hari pertama tidak terlalu terasa, hanya terasa ketika di waktu sholat saja. Jadi ketika kita mau sholat pagi, kalau di pagi itu kita nggak cepat-cepat berangkat duluan, ya kita sholatnya di pelataran atau di halaman seperti itu. Kita tidak dapat kebagian di dalam masjid, dan juga kita tidak dapat kebagian di salah satu tempat yang disediakan oleh pihak takmir masjid, yaitu di tempat hafalan Quran di samping masjid. Namun ketika sudah selesai sholat,
umumnya masyarakat Libya, khususnya di Zlitin yang sudah kami rasakan selama 3 tahun, mereka selepas itu langsung kembali ke rumah, berbincang dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga, kemudian istirahat 1 hari full. Nah, ini yang sangat membedakan Lebaran yang ada di kota Zlitin khususnya yang di Libya dengan yang ada di Indonesia. Kalau kita kan di Indonesia open house begitu kan. Jadi ketika sudah dari masjid atau lapangan kita ziarah, kemudian kita langsung kumpul bersama keluarga dan silaturahim ke tetangga, ke saudara dan yang lainnya. Seperti itu. Iya, kalau di Indonesia kan ada khas dengan ketupat dan juga halal bihalal. Kalau di sana khasnya seperti apa, Mas Hasan? Kalau di sini ada di hari kedua ini tapi adanya. Di hari kedua itu ada perayaan yang tadi ada di video sudah ditayangkan. Di situ ada perayaan Rabbana. Jadi ada pawai. Mereka menyenandungkan qasidah di situ, nasyid. Kemudian di situ juga disertai dengan ada hidangan. Ada yang namanya hidangan bazin. Nah, bazin ini semacam tepung diolah. Kemudian di situ diletakkan daging dan kentang, kemudian diberikan kuah khas mereka itu. Kemudian dimakan tepung dengan dicampur itu tepung, terus kentang dan daging. Jadi tidak ada nasi ya. Namun menariknya kita alhamdulillah selalu membuat acara di setiap hari pertama selepas Idul Fitri halal bihalal di asrama bersama teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Kebetulan kami ada 115 mahasiswa di kota Zlitin. Jadi kita kumpul, kemudian kita masak, dan yang biasa kita masak ya opor, karena untuk bikin yang lain agak repot ya gitu. Iya, cukup banyak ya mahasiswa di sana ya Mas Hasan ya. Benar sekali. Iya, kalau misalnya agenda khusus Lebaran pertama, Lebaran kedua di KBRI, apakah ada agenda? Kalau untuk agenda khusus biasanya di hari pertama atau hari kedua kita masih berangkat menuju tempat guru-guru kami di sini, ke masyaikh ya, kepada guru-guru kami. Nah, kita datang ke rumah-rumah mereka, silaturahim, karena mereka sudah menganggap kami seperti anak begitu. Jadi sangat-sangat kurang beradab jikalau kita tidak datang. Nah, seperti itu. Itu kalau di hari pertama, hari kedua. Di hari ketiga, sebagaimana yang sudah berjalan, setiap tahunnya KBRI yang ada di Tripoli, di ibu kota kota Libya, biasanya selalu mengundang kami, khususnya mahasiswa yang ada di Tripoli maupun yang ada di Zlitin, untuk bisa datang mengikuti acara halal bihalal bersama di sana. Dan untuk kedatangannya itu pun tergantung keputusan. Di tahun kemarin kita berhasil datang semua. Jadi 115 kita datang semua ke sana. Acaranya luar biasa bersama KBRI, Baik. Pak Kuwait, para staf di sana. Baik, iya Mas Hasan ini kan belum bisa mudik ke Indonesia nih. Apakah ada pesan-pesan untuk keluarga di Indonesia? Silakan. Kesan sih pasti kangen ya. Siapapun yang pernah merasakan yang namanya mengasingkan diri, menjauh dari keluarga, pasti kangen dengan keluarga. Namun tetap kita harus tetap kuat. Pesan untuk keluarga selalu sehat selalu, panjang umur, rezeki berkah, dan doakan kami yang ada di perantauan. Semoga sukses semua. Amin. Amin. Baik, terima kasih Mas Hasan untuk waktunya dan selamat berlebaran sekali lagi. Mohon maaf lahir batin dan juga selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa, warga negara Indonesia di Den Haag, Belanda menjalankan ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Indonesia Al-Hikmah Den Haag. Ribuan orang memadati masjid di tengah cuaca dingin awal musim semi dengan suhu kisaran 9 derajat Celcius.
Di tengah cuaca dingin awal musim semi dengan suhu kisaran 9 derajat Celcius, umat muslim berbondong-bondong mendatangi Masjid Al-Hikmah di Den Haag, Belanda untuk menjalankan ibadah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri di Masjid Al-Hikmah tidak hanya dihadiri warga negara Indonesia, juga warga muslim lokal dengan berbagai kebangsaan dan berbaur bersama. Pengumuman serta khutbah Idul Fitri pun diberikan dalam dua bahasa, Indonesia dan Belanda. Ya, suasana agak ramai dan selalu kami datang ke sini untuk sholat Idul Fitri. Tradisi itu ya berkumpul sama semua saudara. Kami selalu melakukan open house di kota Leiden. Sholat Idul Fitri dipimpin Imam Muhammad Fauzi Azhar dengan Khatib Muhammad Nasirul Haq. Dalam khutbahnya, Khatib menyampaikan Idul Fitri merupakan momen untuk ungkapan rasa syukur sekaligus rasa kepedulian terhadap sesama. Khatib juga mengajak jamaah memberikan doa dan bantuan serta menunjukkan solidaritas bagi umat muslim di Gaza, Palestina. Dan juga bagi adik-adik yang pelajar atau teman-teman kita yang jauh dari keluarga di Indonesia, hari ini bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu saudara, bisa ketemu sahabat-sahabat yang mungkin sudah lama tidak ketemu. Alhamdulillah semua berlangsung dengan baik dan menggembirakan. Masjid yang dikelola oleh Yayasan Masjid Al-Hikmah PS Indonesia menampung sedikitnya 2.000 jemaah di dalam dan di halaman gedung. Sebagaimana tradisi di Indonesia, umat muslim di Belanda juga saling bersilaturahmi dan bersalam-salaman usai menjalankan ibadah salat Id. Hari Raya Idul Fitri menjadi salah satu momen bagi warga negara Indonesia untuk bertemu dengan saudara-saudara setanah air.